It's hard to breathe, but that's alright. Hush. 16 tahun lalu bikin geger gegara disebut anak durhaka oleh sang ibunda. Artis lawas ini ngaku tak bisa punya anak sampai pernikahannya kandas. Kok Tuhan gak adil? Penikmat film layar lebar tanah air tentu sudah tak asing dengan sosok aktris lawas Kiki Fatmala. Aktris lawas Kiki Fatmala sendiri diketahui melejit lewat film horor Si Manis Jembatan Ancol yang melambungkan namanya. Selain itu, Kiki Fatmala juga membintangi sederet film terkenal lainnya. Sebut saja Permainan di Balik Tirai, Masuk Kena Keluar Kena bersama Warkop DKI hingga film Komik 8 yang rilis 2014 lalu. Kiki Fatmala sudah terjun ke industri hiburan sejak tahun 80-an sebagai bintang iklan hingga pemain film. Namun sayangnya, kehidupan rumah tangga Kiki Fatmala tak secerah karirnya sebagai artis. Apa yang terjadi pada Kiki Fatmala setelah lama tak muncul di layar kaca? Tahun 2005 lalu, Kiki Fatmala sempat membuat geger karena perseteruannya dengan sang ibu Fatma Farida. Sang ibu menyebut Kiki Fatmala sebagai anak durhaka dan tak mau mengakuinya sebagai anak lagi. Sang ibu tak suka anaknya kerap berposeksi dan beradegan syur dalam film, serta tak mau mendengarkan nasihatnya sebagai orang tua. Untuk urusan asmara, Kiki Fatmala pernah menikah dengan bule Austria bernama Christian Frossel di Agustus 2004. Sayangnya pada tahun 2006 mereka bercerai, tepatnya 5 Desember 2006. Kini setelah belasan tahun menjanda, Kiki Fatmala kembali menikah dengan bernama Christopher setelah berpacaran cukup lama. Kerap pamer momen kemesraan dengan Christopher, ternyata Kiki Fatmala diam-diam memendam pilu selama ini. Hal ini disampaikan Kiki Fatmala di YouTube Melanie Ricardo yang diunggah pada 21 Mei 2021. Di depan Melanie Ricardo, Kiki Fatmala mengungkap kehidupannya setelah lama menghilang dari layar kaca. Aku sebenarnya trauma dengan pernikahan sama suami yang sekarang aku kenal 7 tahun dan dia orangnya emang family man, kata Kiki Fatmala. Maunya ayo berumah tangga, ayo kita kawin. Dari kenal belum ada setahun dia udah ngajakin berumah tangga, tapi akunya yang gak mau, sambungnya. Trauma berumah tangga sama aku, pikir ngapain orang pada kawin, pada cerai. Semua kok kenapa kawin, tambahnya. Pikiran dan trauma pernikahan hilang seiring berjalannya waktu hingga akhirnya Kiki Fatmala meminta Christopher meminangnya. Namun masalah lain timbul karena sang suami sempat mengharap kehadiran anak di rumah tangga mereka. Apa Mbak Kiki masih menginginkan anak? Tanya Melanie Ricardo. Ah enggak, sekarang usiaku sudah gak muda lagi. Aku juga udah bilang sama suamiku sejak awal, ucap Kiki Fatmala. Dia bilang gini, saya pengen deh punya anak 5 dari kamu. Itu 7 tahun yang lalu. Terus aku bilang 5, jangankan 5, 1 aja aku gak bisa ngasih sama kamu. Dia kaget, jelas Kiki. Aku jujur dari awal karena aku memang punya masalah yang aku gak bisa punya anak, tambahnya. Oh, kamu sudah tahu hal itu, timpal Melanie Ricardo. Diakui Kiki Fatmala, ia sudah pernah menjalani berbagai program bayi di pernikahan pertamanya bersama Christian. Namun semua itu gagal dan sempat membuatnya depresi berat hingga kini memilih pasrah hidup seorang diri. Ya, karena dulu waktu aku kawin 14 tahun yang lalu, aku sudah berusaha bayi tabung dan IVF dan semua itu gagal. Aku sudah pernah sedih, depresi yang aduh kok Tuhan gak adil sih, kok aku gak dikasih anak. Ada saat-saat seperti itu. Sekarang aku menyadari anak
itu rezeki dari Tuhan. Mungkin jalan hidupku seperti ini.